Vladimir Putin, presiden terkaya di dunia. Dia sering digambarkan sebagai pria paling berkuasa di planet ini. Tetapi bagaimana jika kami katakan bahwa Putin tidak hanya berkuasa? Ada desas-desus bahwa dia adalah presiden terkaya dalam sejarah. Dengan kekayaan yang dikelilingi misteri, bisikan tentang istana tersembunyi, koleksi seni yang tak ternilai, dan rekening offshore berputar di sekitar pemimpin Rusia ini. Seberapa jauh kekayaan Putin? Seorang pria yang gaji resminya tergolong sederhana untuk standar global, tetapi membawa serta rumor kekayaan yang tak terbayangkan. Mulai dari istana miliardernya yang dikenal sebagai Istana Putin, hingga kepemilikan Scheherazade, salah satu kapal pesiar terbesar di dunia. Nama Putin telah menjadi sinonim dari kekuasaan, kerahasiaan, dan kekayaan yang mencengangkan. Tetapi, seberapa banyak dari ini yang benar dan seberapa banyak yang mitos? Bagaimana seorang mantan agen KGB dengan latar belakang sederhana naik menjadi salah satu pemimpin paling berkuasa dan mungkin terkaya dalam sejarah modern? Dari istana mewah hingga kepemilikan saham perusahaan rahasia, kekayaan bersih yang dikaitkan dengan Putin akan cukup untuk memalukan orang-orang terkaya di dunia. Pertanyaan yang tersisa adalah, bagaimana seorang pelayan publik dapat mengumpulkan kekayaan yang begitu besar dan mengapa begitu sulit untuk dibuktikan? Hari ini kita akan mengungkap lapisan rahasia untuk menjelajahi dunia mewah dan gelap Vladimir Putin. Jadi, mari kita mulai. Seberapa kayakah Vladimir Putin? Ketika Anda mendengar nama Vladimir Putin, apa yang terlintas dalam pikiran? Apakah politisi berwajah keras yang telah memerintah Rusia selama beberapa dekade, atau mungkin rumor bahwa dia adalah salah satu pria terkaya di planet ini? Secara resmi, kekayaan bersih Putin tidak terlihat luar biasa. Dia menerima gaji dari pemerintah dan menurut pernyataan Kremlin, dia mendapatkan sekitar $140,000 per tahun. Dalam catatan publik, dia memiliki apartemen sederhana seluas 800 kaki persegi, beberapa mobil, dan sebidang tanah. Tampak biasa, bukan? Nah, kenyataannya mungkin jauh lebih kompleks dan menarik. Selama bertahun-tahun, kritikus dan jurnalis investigatif berargumen bahwa kekayaan sebenarnya dari Putin tersembunyi di balik lapisan perantara, perusahaan bayangan, dan oligarki yang setia. Selain itu, para ahli menyoroti pengaruh Putin terhadap ekonomi Rusia. Sebagai figur pusat tidak resmi dari sistem oligarki Rusia, dia diduga mengendalikan kekayaan yang mencapai miliaran. Seorang mantan kolaborator Kremlin pernah menyatakan bahwa kekayaan bersih Putin yang sebenarnya bisa mencapai angka 200 miliar yang akan menempatkannya secara potensial sebagai orang terkaya di planet ini. Namun, apa sebenarnya yang membentuk angka astronomis ini? Di antara aset yang disebutkan adalah kepemilikan saham di perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft, dua raksasa di sektor energi Rusia. Selain itu, properti mewah tersebar di seluruh dunia dan jumlah kekayaan yang tak terukur disimpan di rekening luar negeri. Namun, ini hanyalah permulaan. Mari kita mulai dengan Istana Putin yang terkenal. Ini adalah properti kolosal yang bernilai 1 miliar, terletak di tepi Laut Hitam dan diduga dibangun untuk penggunaan eksklusif Putin. Menurut aktivis dan oposisi Alexei Navalny, ini bukan sekadar mansion, melainkan benteng sejati. Kompleks ini mencakup teater pribadi, lapangan hoki es bawah tanah, dan bahkan kebun anggur. Terletak di pesisir Laut Hitam Rusia, dekat Galenchik, properti mega ini sering dibandingkan dengan Versailles modern. Dengan perkiraan biaya 1,4 miliar, istana ini menempati area seluas 190,000 kaki persegi, setara dengan lebih dari 30 lapangan sepak bola. Mansion ini dipenuhi dengan detail yang mewah, seperti langit-langit yang dihiasi dengan lukisan dinding, interior yang dilapisi emas, dan lantai marmer. Selain itu, tempat ini diduga memiliki teater pribadi, lapangan hoki es bawah tanah, ruang anggur, dan bahkan kasino. Namun, kemewahan tidak berhenti di situ. Istana ini dikelilingi oleh zona larangan terbang dan dilindungi oleh sistem pertahanan udara sendiri. Jelas, ini bukan sekadar tempat tinggal biasa, melainkan benteng mewah yang layak bagi seorang tsar. Ketika seorang pembangun mengunjungi lokasi tersebut pada musim gugur 2011, ia melaporkan kepada BBC bahwa kesan pertamanya adalah mereka sedang membangun sesuatu yang setara dengan piramida Mesir. Betapa megah
megahnya interiornya. Kompleks ini mencakup sebuah mansion seluas 700 meter persegi, arboretum, rumah kaca seukuran mini mansion, helipad, istana es, gereja, amfiteater, rumah tamu, pompa bensin, jembatan sepanjang 80 meter, dan terowongan yang digali di gunung yang mencakup ruang pencicipan. Ini hanyalah beberapa struktur yang membentuk kompleks luas ini. Bangunan utama dilengkapi dengan kolam renang dalam ruangan besar, spa, sauna, pemandian Turki, toko khusus daging, ikan, sayuran, dan makanan penutup, serta gudang, ruang baca, klub musik, bar shisha, dan sekitar selusin kamar tamu. Kamar utama menempati area seluas 260 meter persegi yang mengesankan. Properti ini dirancang oleh Lanfranco Cirillo, seorang arsitek Italia, yang dikenal karena menciptakan rumah-rumah bagi elit Rusia. Secara resmi, Kremlin menyangkal segala hubungan Putin dengan lokasi tersebut, tetapi misteri semakin dalam ketika menelusuri asal sumber dana. Ada indikasi bahwa istana ini didanai melalui jaringan rumit perusahaan fiktif yang diduga dikendalikan oleh sekutu dekat Putin, para oligarki Rusia. Para oligarki ini yang mengumpulkan kekayaan besar mereka berkat dukungan politik dari Putin, dicurigai mengelola kekayaan kolosal atas namanya. Namun, ini hanyalah puncak gunung es. Investigasi menghubungkan Putin dengan kapal pesiar mewah seperti Scheherazade yang bernilai 700 juta, dilengkapi dengan detail berlapis emas dan 2 helipad. Sebuah kapal yang layak untuk penjahat film James Bond akan terlihat sederhana dibandingkan dengan kapal pesiar ini. Kapal pesiar Super Putin yang diduga menjadi puncak kemewahan dengan fitur berlebihan seperti sistem keamanan mutakhir dengan 4 radar, lantai dansa, bahkan tempat tisu toilet berlapis emas. Yang mencolok adalah lantai ubin menakjubkan untuk dansa yang berubah menjadi kolam renang dengan sempurna. Dipercaya bahwa Scheherazade adalah salah satu dari 2 kapal di dunia yang memiliki fitur begitu unik dan yang menarik. Kapal lainnya juga diklaim sebagai milik Putin. Sejak pembangunannya, rumor tentang kepemilikan kapal pesiar ini terus berlanjut, tetapi kini aktivis anti-Kremlin dengan tegas menyatakan bahwa kapal tersebut adalah milik Presiden Rusia. Seorang pekerja anonim yang terlibat dalam pembangunan kapal megah sepanjang 495 kaki yang bersandar di marina di Carrara, Italia, menggambarkannya sebagai mini kota. Dia bahkan mengungkapkan semua permukaannya dilapisi marmer atau emas. Ada banyak kolam renang, spa, sauna, teater, ruang dansa, gym, dan bahkan 2 helipad. Dinamakan Scheherazade merujuk pada Ratu Persia legendaris. Dari cerita rakyat, kapal pesiar mewah ini awalnya dihargai sebesar 6,6 juta, meskipun sumber internal menyebutkan bahwa nilai sebenarnya bisa mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 90 juta. Dan kita tidak bisa mengabaikan rumor tentang rekening rahasia luar negeri yang menyimpan miliaran dolar. Selain kepemilikan lainnya, Putin dikatakan memiliki akses ke armada jet pribadi dan kapal pesiar yang bernilai ratusan juta dolar. Graceful, yang kini berganti nama menjadi Kosatka, yang berarti paus pembunuh, adalah super yacht sepanjang 270 kaki yang juga dikaitkan dengannya. Seperti dilaporkan oleh The Sun, kapal pesiar mewah ini memiliki perkiraan nilai sebesar 119 juta. Kapal ini menawarkan sejumlah fasilitas mewah, termasuk kolam renang dalam ruangan yang dapat berubah menjadi teater atau ruang dansa mirip dengan kapal Scheherazade, serta helipad dan akomodasi untuk hingga 12 tamu di suite yang elegan. Forbes menambahkan bahwa kapal ini tidak menghemat detail unik seperti lemari untuk handuk kolam yang juga berfungsi sebagai bar vodka dan suite pemilik dengan ruang anggur yang mampu menyimpan 400 botol anggur. Sepertinya ini langsung diambil dari film 007, bukan? Salah satu barang paling mewah dan mahal dalam koleksi Putin yang diklaim adalah toilet emas. Ya, Anda tidak salah dengar. Putin dikatakan telah memasang toilet emas di salah satu jet pribadinya. Bayangkan saja tingkat kemewahan yang dapat ditawarkan oleh pesawat yang begitu mewah. Toiletnya khususnya menjadi bahan spekulasi. Dikatakan dilapisi dengan emas murni atau setidaknya dihiasi dengan detail berwarna emas dan kursi berpemanas untuk memberikan kenyamanan ekstra. Selain itu, ada juga rumor tentang fitur-fitur lain yang mungkin ada. Apakah pesawat ini memiliki
memiliki sistem suara? Apakah menawarkan layanan pijat? Detail-detail ini tetap diselimuti misteri. Begitu pula dengan identitas jet yang diduga menampung kemewahan seperti ini. Namun, satu hal yang tidak dapat disangkal, ini adalah simbol kemewahan yang dibawa ke tingkat ekstrim. Dan tentu saja, kita tidak boleh melupakan koleksi mobil yang mengesankan. Koleksi otomotif Vladimir Putin benar-benar memukau dengan armada yang diperkirakan mencapai sekitar 700 kendaraan. Ya, 700 mobil, mulai dari SUV tangguh hingga supercar berkinerja tinggi, serta model-model langka yang sulit ditemukan di tempat lain. Koleksi ini mencerminkan kombinasi rekayasa presisi Jerman dan kebanggaan Rusia, dengan contoh mulai dari sedan mewah Mercedes-Benz hingga Lada yang ikonik dan praktis. Di antara sorotan adalah supercar eksotis dan eksklusif seperti Lamborghini, Ferrari, Bentley, dan bahkan mobil Formula 1 yang pernah dikendarai Putin dalam sebuah kesempatan terkenal. Koleksi ini tidak hanya mengungkapkan kecintaannya pada mobil, tetapi juga akses istimewanya ke beberapa mesin paling diidamkan di planet ini. Namun, satu kendaraan tertentu benar-benar menonjol sebagai yang benar-benar unik, layak mendapatkan sorotan khusus. Ini adalah limusin seberat 3,5 ton yang diduga dirancang oleh Porsche. Kendaraan yang mengesankan ini memiliki semua fitur teknologi tinggi dari limusin Presiden Amerika dan bahkan lebih. Menurut rumor, mobil ini dilengkapi dengan lapisan baja berat, kaca anti peluru, eksterior tahan ledakan, dan bahkan persediaan darah di dalamnya yang dirancang untuk menghadapi ancaman yang tak terbayangkan. Selain itu, mobil ini memiliki sistem oksigen mandiri yang mampu melindungi penghuninya dalam serangan kimia. Disimpan di lokasi rahasia di Kremlin, kendaraan ini tidak pernah dipamerkan atau digunakan, ditujukan khusus untuk situasi darurat ekstrem seperti serangan teroris atau bencana nuklir. Koleksi jam tangan Putin sama ikoniknya dengan dirinya sendiri dan patut untuk disorot. Vladimir Putin sering terlihat mengenakan berbagai jam tangan canggih. Banyak di antaranya menarik perhatian karena kemewahan dan kerajinan yang sempurna. Diasumsikan bahwa nilai koleksi jam tangannya bisa mencapai sekitar $1 juta. Di antara potongan yang paling menonjol adalah model mewah dari Rolex, Patek Philippe Perpetual Calendar senilai $70,000 dan Breguet Marine senilai $15,000. Salah satu jam tangan yang paling mengesankan adalah Lange & Söhne, sebuah mahakarya dengan casing kristal dan jarum berlapis emas, menjadikannya salah satu permata paling berharga dalam koleksinya. Sekarang, mari kita jelajahi armada jet pribadi Putin. Ingat kamar mandi mewah yang disebutkan sebelumnya. Itu terpasang di salah satu dari beberapa pesawat pribadi Vladimir Putin, menggambarkan kemewahan yang tersedia baginya. Armada Putin dikabarkan mencakup berbagai pesawat yang mengesankan, selalu siap untuk lepas landas. Di antaranya adalah Ilyushin bin-26 Presidential, Boeing 7447, dan bahkan ada rumor akses ke Airbus A380. Secara total, koleksinya diperkirakan mencapai 1 miliar, dan seolah itu belum cukup, Putin dikabarkan memiliki akses ke hampir semua pesawat yang diinginkannya, terlepas dari ukuran atau kompleksitasnya. Untuk melengkapi armada pesawatnya yang luas, Putin memiliki pilihan beragam, sekitar 15 model helikopter. Beberapa disediakan untuk penggunaan pribadi, sementara yang lain melayani fungsi kepresidenan. Helikopter-helikopter ini, menurut rumor, dilengkapi dengan sistem pertahanan tercanggih, memastikan perlindungan presiden dalam menghadapi ancaman. Di antara sorotan koleksi adalah Mi-8 yang diadaptasi khusus untuk mengutamakan keamanan dan kenyamanan, menjadikannya permata paling berharga dalam armada udaranya. Perbedaan antara kemewahan gaya hidup Putin dan asal-usulnya yang sederhana menggambarkan narasi tentang metamorfosisnya yang mengesankan, dari seorang agen KGB menjadi pemimpin Rusia yang berpengaruh. Untuk memahami bagaimana ia menjadi perwujudan kekuatan politik dan kekayaan materi, penting untuk mengeksplorasi perjalanan hidupnya, mulai dari tahun-tahun awal kehidupannya hingga karirnya di era Soviet. Sebuah penyelaman ke masa lalu Putin. Vladimir Putin, sebuah nama yang bergema dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin paling kuat dan kontroversial di abad ke-21. Dari akar yang sederhana
di Leningrad hingga pemerintahannya yang kokoh atas Rusia, kebangkitan Putin adalah sebuah narasi yang dipenuhi ambisi, kecerdikan dan misteri. Lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, Vladimir Vladimirovich Putin tumbuh di bawah pengaruh Perang Dunia II. Orang tuanya, Vladimir Spiridonovich Putin dan Maria Ivanovna Putina, adalah anggota kelas pekerja. Keluarga itu tinggal di sebuah apartemen kecil menghadapi kesulitan khas Rusia Soviet pasca perang. Masa kecil Putin ditandai oleh kesulitan kehidupan sehari-hari pada masa itu. Ayahnya pernah bertugas di Angkatan Laut Soviet selama perang dan ibunya yang sering sakit meninggalkan Vladimir muda di tengah jalanan Leningrad yang bergejolak. Meskipun menghadapi rintangan ini, Putin adalah seorang siswa yang tekun, menonjol di sekolah, terutama dalam bahasa dan seni bela diri. Sejak dini, ia menunjukkan minat pada judo dan sambo, sebuah seni bela diri tradisional Rusia. Kecintaan ini akan membentuk kepribadiannya di masa depan yang ditandai oleh kendali, disiplin, dan keteguhan. Pada tahun 1970, Putin memasuki Universitas Negeri Leningrad, di mana ia belajar hukum. Ia lulus pada tahun 1975, dan pada masa itulah ia pertama kali berhubungan dengan intelijen Soviet, sebuah pilihan yang akan menentukan karier dan takdirnya. Pada tahun 1975, tak lama setelah menyelesaikan studinya, Putin bergabung dengan KGB, Badan Intelijen dan Keamanan Uni Soviet. Perjalanannya di organisasi tersebut ditandai dengan kenaikan cepat, membawanya dikirim ke Jerman Timur pada periode paling tegang dalam Perang Dingin. Dalam perannya sebagai perwira KGB, misinya adalah menyusup dan mendapatkan informasi di Eropa yang terpolarisasi, bertindak terutama sebagai perwira intelijen asing dan penerjemah. Di Dresdenlah perspektif Putin tentang dunia mulai terbentuk. Ia menyaksikan jatuhnya tembok Berlin dan runtuhnya Uni Soviet berikutnya, peristiwa yang berdampak sangat dalam padanya. Berakhirnya Uni Soviet juga berarti penurunan pengaruh KGB dan awal dari fase baru dalam sejarah Rusia, di mana Putin akan memainkan peran yang menentukan. Pengalamannya di KGB tidak hanya penting bagi karirnya, tetapi juga bagi pembentukan pandangan dunianya. Di sana, ia belajar pentingnya kerahasiaan, disiplin, dan terutama kontrol, karakteristik yang kemudian menjadi pilar gaya kepemimpinannya. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, perjalanan Putin mengambil arah yang tak terduga. Sementara panorama politik Rusia berubah, Putin beralih dari KGB ke ranah politik. Ia kembali ke negara itu pada tahun 1990, mengambil jabatan dalam administrasi Boris Yeltsin, presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Rusia, awalnya sebagai wali kota Saint Petersburg. Dengan keterampilan, Putin dengan cepat menaiki posisi, memanfaatkan pengalamannya di KGB dan kecerdikan politiknya untuk bergerak dalam situasi Rusia pasca Soviet yang kacau. Perannya dalam mengelola hubungan ekonomi dan politik kota, terutama dalam menarik investasi asing, membuatnya menonjol. Kompetensi ini terbukti krusial seiring ia bergerak menuju pusat kekuasaan Rusia. Pada tahun 1996, Putin pindah ke Moskow, bergabung dengan administrasi kepresidenan, di mana ia menarik perhatian Yeltsin yang sedang mencari penerus di tengah negara yang dilanda korupsi dan ketidakstabilan. Kenaikan cepat Putin dalam politik nasional terjadi pada saat ketidakpastian yang mendalam bagi Rusia. Negara ini menghadapi gejolak ekonomi, dominasi oligarki, dan situasi korupsi yang semakin meningkat. Yeltsin, yang saat itu sedang berjuang melawan ketidakpopulerannya sendiri, mencari sosok yang mampu mengembalikan ketertiban dan stabilitas. Pada tahun 1999, Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri. Kepemimpinan Putin segera diuji dengan konflik di Chechnya. Keputusan militernya yang tegas untuk menahan pemberontakan Chechnya memenangkan dukungan banyak orang Rusia yang menginginkan kepemimpinan yang kuat dan tegas. Perang tersebut juga memproyeksikan Putin sebagai tokoh sentral di panggung nasional. Pada akhir tahun 1999, Boris Yeltsin mengejutkan dengan mengundurkan diri, menempatkan Putin sebagai presiden sementara. Ia kini berada di pusat kekuasaan Rusia, tetapi perjalanannya menuju kendali penuh baru saja dimulai. Pada Maret 2000, Putin mengumumkan pencalonannya secara resmi untuk presiden. Kampanyenya didasarkan
didasarkan pada janji stabilitas, pemulihan kebanggaan nasional, dan mengembalikan prestis Rusia di dunia. Pesannya jelas, ketertiban dan keamanan setelah bertahun-tahun ketidakstabilan. Ia memenangkan pemilu dengan lebih dari 50% suara, dan pada 7 Mei 2000, Vladimir Putin resmi menjabat sebagai Presiden Rusia. Masa jabatan pertama Putin ditandai dengan upaya intens untuk memusatkan kekuasaan. Ia melemahkan pengaruh para oligark, menegaskan kembali kendali atas wilayah-wilayah negara, dan mengambil sikap tegas dalam kebijakan luar negeri. Putin menampilkan diri sebagai pemimpin yang mampu memulihkan kebanggaan dan stabilitas Rusia, mengonsolidasikan kekuasaannya dengan cepat dan efektif. Gaya kepemimpinan Putin sering kali dicirikan sebagai otoriter dan pragmatis. Ia telah menetapkan sebuah sistem yang menggabungkan elemen demokrasi dengan pemerintahan yang bersifat otokratis. Selama kepemimpinannya, Rusia mengalami penurunan dalam demokrasinya dengan kontrol ketat atas media, partai oposisi, dan masyarakat sipil. Pendekatannya ditandai dengan kontrol yang kuat kerahasiaan dan pengetahuan mendalam tentang sejarah serta peran geopolitik Rusia. Putin seringkali menampilkan diri sebagai pembela kepentingan nasional Rusia, terutama melawan pengaruh Barat. Kepemimpinannya juga diakui karena kemampuannya dalam mempertahankan citra publik yang dirancang dengan cermat. Kombinasi dari seorang pria aksi dan negarawan, baik saat berkuda, bertelanjang dada, atau menjelajahi kedalaman Laut Hitam. Putin selalu berusaha untuk dilihat sebagai sosok yang penuh aksi dan semangat. Meskipun citra publiknya sebagai pemimpin yang kuat dan soliter, kehidupan pribadinya tetap diselimuti misteri. Ia dikenal karena sikapnya yang sangat tertutup, jarang berbagi detail tentang keluarganya atau perasaannya di depan umum. Pernikahannya dengan Lyudmila Shkrebneva, mantan pramugari, berakhir pada tahun 2013 dan bersama mereka memiliki 2 putri, Maria dan Ekaterina, yang lebih memilih untuk menjauh dari sorotan publik. Di media, Putin sering digambarkan sebagai ikon kekuatan Rusia, sosok yang mewujudkan kekuatan dan ketahanan rakyat Rusia. Namun, di balik layar, kepemimpinannya telah menjadi sasaran pujian sekaligus kritik. Pendukungnya menyoroti inisiatifnya untuk memulihkan prestis global dan kekuatan ekonomi Rusia, sementara kritikus mengecam pelanggaran hak asasi manusia, represi, dan korupsi selama pemerintahannya. Saat Putin bergerak melalui politik kompleks Rusia pasca Soviet untuk menjadi pemimpin dominannya, kekayaannya yang terus bertambah dan kemewahan gaya hidupnya mulai memicu spekulasi tentang asal-usul dan besarnya kekaisaran finansialnya. Strategi politik yang memungkinkan Putin mengkonsolidasikan kekuasaannya menjadi pusat dari tuduhan kesalahan finansial dan kekayaan gelap yang mengikutinya sepanjang perjalanannya. Kontroversi dan tuduhan yang melibatkan kekayaannya. Selama bertahun-tahun, jurnalis dan organisasi non-pemerintah telah berusaha mengungkap sejauh mana kekayaannya yang sebenarnya, mencurigai bahwa ia diam-diam memiliki berbagai aset mewah seperti properti, kapal pesiar, jet pribadi, dan rekening bank rahasia. Meskipun gaya hidupnya jelas terlihat mewah, sebagian besar kekayaannya tetap tersembunyi melalui jaringan kompleks perantara dan sekutu. Secara resmi, gaji tahunannya dianggap sederhana, sekitar $140. Endul-endul, tetapi para ahli memperkirakan bahwa kekayaan bersihnya bisa mencapai 200 miliar, menempatkannya di antara individu terkaya di dunia. Namun, bagaimana Putin bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu? Penjelasannya terletak pada lingkaran sempit oligarki yang mengendalikan ekonomi Rusia. Selama bertahun-tahun, Putin dituduh menciptakan sistem di mana kesetiaan dihargai dengan kontrak negara yang menguntungkan, monopoli, dan dukungan pemerintah. Sebagai gantinya, oligarki-oligarki ini diduga mengalihkan kekayaan dan aset ke lingkaran dalam dekat Kremlin. Analis berpendapat bahwa kekayaan Putin tidak terdaftar atas namanya, tetapi didistribusikan di antara sekutu-sekutu terpercaya ini, memastikan penyangkalan yang masuk akal dan perlindungan hukum. Hingga baru-baru ini, hampir mustahil untuk membangun hubungan langsung antara Putin dan berbagai aset bernilai tinggi yang secara resmi dimiliki oleh oligarki atau individu dekat presiden. Dipercaya bahwa tokoh-tokoh ini bertindak sebagai perantara,
Rusia memegang aset-aset tersebut atas nama mereka sendiri. Salah satu contoh ikonik adalah istana terkenal yang dikaitkan dengan Putin. Pada tahun 2021, Yayasan Anti Korupsi yang dipimpin oleh Alexei Navalny merilis investigasi video yang mengejutkan, mengklaim bahwa istana tersebut dimiliki oleh Putin, didanai melalui jaringan skema korupsi dan pengalihan dana publik oleh oligarki. Properti mewah ini yang terletak di tepi Laut Hitam diperkirakan bernilai sekitar 1 miliar menurut perkiraan oposisi Alexei Navalny. Secara resmi, properti tersebut dimiliki oleh miliarder Arkady Rotenberg, teman lama dan mitra judo Presiden Rusia. Demikian pula kebun anggur di sekitarnya dimiliki oleh oligarki Gennady Timchenko, putra dari teman masa kecil Putin. Meskipun sulit untuk menentukan nilai yang tepat, perkiraan tentang kekayaan Putin berkisar antara 70 miliar hingga 200 miliar yang mencengangkan. Jika dikonfirmasi, jumlah ini akan menempatkannya di antara individu terkaya di dunia, setara dengan nama-nama seperti Musk dan Bezos. Namun, berbeda dengan para taipan tersebut yang kekayaannya terkait dengan perusahaan terbuka, kekayaan Putin dikabarkan tersembunyi dalam jaringan rumit aset rahasia dan investasi yang tidak jelas. Kekaisaran finansial Putin mulai terbentuk ketika ia menjabat sebagai presiden pada tahun 2000. Para kritikus menyatakan bahwa ia membangun jaringan oligarki setia yang kekayaan dan kelangsungan hidupnya bergantung pada dukungannya. Sebagai gantinya, oligarki-oligarki ini dikabarkan mengarahkan sumber daya dan aset kepada Putin melalui rekening luar negeri dan perusahaan fiktif. Kekayaan Putin tidak terkumpul dengan cara tradisional. Sebaliknya, ia menggunakan pengaruh dan kontrol. Sekutu-sekutunya memiliki aset yang bervariasi dari perusahaan minyak hingga properti real estate. Dan semua itu diyakini dapat digunakan oleh Putin kapanpun diperlukan. Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft, pemimpin di sektor energi, sering disebut sebagai sumber kekayaan pribadi Putin. Melalui kepemilikan tidak langsung, ia dikabarkan memperoleh keuntungan yang sangat besar tanpa pernah tercatat sebagai pemilik resmi. Selain itu, ada rumor tentang aset Putin yang tersebar di seluruh dunia. Rekening bank di Swiss, kapal pesiar mewah, dan properti bernilai jutaan dolar dikabarkan terhubung dengan Putin melalui jaringan perantara dan perusahaan luar negeri. Pada tahun 2016, kebocoran Panama Papers mengguncang dunia. Dokumen-dokumen ini mengungkap transaksi finansial rahasia dari elit global, mengekspos sebagian sistem yang diduga menguntungkan Putin. Di antara mereka muncul jejak kekayaan yang diduga terkait dengan Vladimir Putin. Para penyelidik mengungkap jaringan rumit perusahaan fiktif dan perantara yang memegang aset senilai miliaran dolar, termasuk kapal pesiar, rumah mewah, dan dana di rekening bank rahasia. Nama Putin tidak muncul secara eksplisit, tetapi berbagai rekan dekatnya, seperti pemain cello Sergei Roldugin, misalnya, terkait dengan rekening offshore yang menyimpan jutaan. Para penyelidik menduga bahwa rekening-rekening ini berfungsi sebagai kedok untuk kekayaan Putin. Pandora Papers pada tahun 2021 melibatkan lebih banyak anggota lingkaran dalam pemimpin Rusia tersebut. Svetlana Krivonogic yang diduga terkait dengan Putin diidentifikasi sebagai pemilik apartemen mewah di Monaco yang dibeli melalui perusahaan offshore. Pengungkapan ini ditambah dengan kebocoran sebelumnya membentuk gambaran kekayaan yang dikelola secara diam-diam oleh sekutu dekat. Berbagai sumber menyatakan bahwa Putin mendapat manfaat dari jaringan oligarki dan aset tersembunyi. Sebagian besar di antaranya dijaga di luar negeri. Ini adalah strategi klasik, menjaga namanya jauh dari catatan sementara mitra terpercaya mengelola aset. Besarnya operasi ini menunjukkan tingkat koordinasi dan kerahasiaan yang tinggi. Misalnya, laporan CIA tahun 2007 dan analis politik seperti Stanislav Belkovsky memperkirakan kekayaannya sekitar 40 miliar dengan kaitan ke perusahaan besar seperti Surgutneftegas, perusahaan minyak penting, dan Gazprom, raksasa gas alam Rusia. Salah satu tuduhan paling relevan melibatkan dugaan partisipasi Putin dalam grup Gunvor, perusahaan perdagangan minyak yang terkait dengan rekan dekatnya, Gennady Timchenko. Meskipun Kremlin menyangkal adanya koneksi pribadi, Departemen Keuangan AS menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa Putin mendapat manfaat secara tidak langsung dari usaha
usaha ini. Berbeda dengan pemimpin global lainnya yang mengungkapkan aset mereka, gaji resmi Putin sekitar $140,000 per tahun hampir tidak menggores permukaan dari klaim-klaim ini. Tidak ada catatan publik, pernyataan pajak, atau dokumentasi yang membuktikan kekayaan pribadinya. Kremlin secara sistematis telah menyangkal tuduhan terkait kekayaan Putin, menyebut investigasi sebagai propaganda barat yang bertujuan untuk melemahkan Rusia. Namun, para pengkritik kurangnya transparansi yang jelas sudah merupakan indikasi yang mengungkapkan banyak hal. Kekayaan Putin yang diduga tidak luput dari perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, sanksi internasional telah memfokuskan pada lingkaran dekatnya dan membekukan aset-aset yang terkait dengan rezimnya. Meski demikian, kekuasaan Putin tetap tak tergoyahkan, membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kekayaan ini menjadi dasar kekuatannya atau justru bisa menjadi kelemahan fatalnya? Di Rusia, mempertanyakan kekayaan Putin bisa berisiko. Jurnalis dan aktivis yang menyelidiki topik ini sering menghadapi intimidasi atau bahkan sesuatu yang lebih serius. Tapi mengapa kekayaan Putin relevan? Di satu sisi, hal ini menggambarkan hubungan intrinsik antara kekuasaan dan korupsi dalam rezim otoriter modern. Selain itu, ini menunjukkan bagaimana kerahasiaan dan celah keuangan memungkinkan akumulasi kekayaan tanpa pengawasan. Dengan dampak pada politik global, kontrol Putin atas kekayaan yang sangat besar memperluas pengaruhnya melampaui perbatasan Rusia, mempengaruhi ekonomi, pemilihan umum, bahkan konflik bersenjata. Secara internal, tuduhan ini menghasilkan efek yang beragam. Bagi oposisi, seperti Alexei Navalny, ini merupakan panggilan untuk melawan korupsi. Namun, bagi banyak warga Rusia, tuduhan ini memiliki sedikit dampak. Citra Putin sebagai pemimpin yang kuat dan pelindung kedaulatan Rusia seringkali mengaburkan masalah terkait kekayaannya. Namun, di kancah internasional, tuduhan ini telah merusak reputasi Putin, memperkuat narasi korupsi dan otoritarianisme. Maka, kekayaan Putin adalah yang membuatnya kuat atau kekuasaannya yang membuatnya kaya? Dan apakah besaran sebenarnya dari kekayaannya suatu hari akan terungkap? Kerahasiaan seputar aset Putin bukanlah suatu kebetulan. Analis menyatakan bahwa itu adalah taktik untuk melindunginya dari tuduhan dan menjaga citra seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Namun, dengan meningkatnya kebocoran dan investigasi, dunia mulai mengungkap teka-teki ini. Apakah Anda termasuk yang percaya bahwa Putin adalah orang terkaya di planet ini, atau hanya seorang ahli strategi politik yang terampil? Satu hal yang tidak dapat disangkal, kekayaannya sama misteriusnya dengan personanya sendiri. Apa pendapat Anda tentang ini? Akankah dunia berhasil mengungkap rahasia di balik kekayaan Putin? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan pendapat Anda. Jika video ini menarik bagi Anda dan Anda ingin menjelajahi lebih banyak konten seperti ini, pastikan untuk melihat kartu lainnya yang muncul di layar Anda.